Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Tula Infosial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Di video kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Satu informasi penting yang saya bagikan kepada Bapak Ibu ya, terkait dari bocoran ataupun isu gaji Bapak Ibu yang menjadi Rp 1 miliar Bapak Ibu ya, dan ini belum bisa ditentukan. Informasi ini berjudul saya bagikan kepada Bapak Ibu PNS maaf, skema pensiunan dapat Rp 1M belum bisa di 2025 Bapak Ibu. Nah, seperti apa alasannya? Mari kita simak bersama sampai selesai, jangan di skip. Media dari Jakarta CNBC Indonesia, ya, pemerintah pada 2025 berencana mulai menerapkan kebijakan reformasi yaitu perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara dan sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ya edisi pemutakhiran 2025. Namun, kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa pay as you go, ya. Pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar Rp 1 miliar. Sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Isa Rahmat Tarwarta mengatakan pembentukan rancangan skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Kalau itu, ya, para pensiunan skema fully funded lebih kompleks lagi. Belum akan seketika diterapkan 2025. Dikatakan Isa saat ditemui di kawasan gedung Denapala, Jakarta, Senin 22 Juli 2024 lalu. Lalu sebagaimana diketahui, rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah mulai pada 2021 misalnya, bahwa skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go ya, menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapatkan dana pensiun hingga Rp 1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kala itu masih dijabat oleh Teja Kumolong. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded, bahwa hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bapak Judan Arif Fakurlah, dalam peringatan hari ulang tahun Korpri ke-51 Selasa, ya, pada Selasa 29 November 2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri Pan-RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Bapak Judan saat itu. Ya, informasi dikutip dari CV Aparatur Polis Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017. Disebutkan skema fully funded ya pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiunan dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan pay as you go atau pensions yang merupakan sistem pembiayaan pensiunan PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN.
Meski begitu, dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Jadi dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu satu, perubahan skema program untuk PNS existing, dan dua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Dan garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Bahwa skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Jadi adanya penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP bagi baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru yang harus memastikan terwujud kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Hal keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam pemberian manfaat pensiun kepada ASN. Jadi Bapak Ibu, perubahan besar ini dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat serta kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Ya, Bapak Ibu, demikian informasinya yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan dapat mencerahkan. Dan sampai jumpa bersama saya di informasi berikutnya yang saya update.